Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya tutorial kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala ketika teman-teman perisai nanti ketika mau mendaftarkan peserta baru, maka akan muncul beberapa tampilan ya, yang itu tentunya akan membuat Anda bingung dan tentu akan dipertanyakan. Namun sebelum Anda tanya ya tampilan-tampilan itu, maka kali ini saya akan menjelaskan ya, saya akan menjelaskan ke teman-teman perisai dimanapun berada di seluruh Indonesia. Baiklah teman-teman, ketika teman-teman nanti begitu masuk di aplikasi perisai dan mendaftarkan peserta baru ya, maka setelah Anda mengisi form pendaftaran yang tampil di layar HP Anda seperti saat ini, maka setelah mengisi NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian captchanya, kemudian Anda proses. Namun tiba-tiba muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Muncul tampilan seperti ini. Nama tidak sesuai dengan data yang tersimpan di database kependudukan. Silahkan periksa kembali. Kalau ada tampilan seperti ini, teman-teman, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jadi dicek kembali teman-teman, mungkin ada data yang salah yang Anda masukkan. Bisa jadi NIK-nya lebih, angkanya, ataupun kurang, ataukah tanggal lahirnya kah, ataupun nama tidak sesuai dengan KTP. Makanya kembali ulang kembali, ketik ataupun diperhatikan kembali data yang diinput ya. Baik. Kemudian teman-teman, bagaimana setelah teman-teman ngisi NIK sudah pas nih, sudah pas banget, namanya sudah pas, tempat tanggal lahir persis sesuai KTP. Kemudian muncul seperti ini, mohon maaf NIK gagal, mohon maaf NIK tidak ditemukan di data kependudukan. Maka teman-teman caranya ya yang dilakukan, silakan dipoto KTP yang tadi yang didaftarkan ya, dipoto, kemudian kirim ke kepala wadah ataupun customer service ataupun bagian pelayanan yang ada di BPJS kantor BPJS Tenaga Kerjaan di wilayah masing-masing teman-teman. Maka nanti dari pelayanan akan dicek kembali data KTP yang Anda daftarkan tadi di Adminduk Capil ya. Nah, jadi nanti setelah dicek maka akan dikirimkan kembali ke Anda ya, dan itu nanti yang akan diinput oleh teman-teman kembali agar bisa aktif kepesertaan dari peserta tersebut. Kemudian ketika Anda sudah sama mengisi NIK, nama, kemudian tempat tanggal lahir, tanggal lahirnya, isi captcha, kemudian Anda proses, muncul kembali seperti ini teman-teman ya. Satu kasus nih, beda-beda waktu. Ini satu KTP kok begini, satu KTP lagi begini. Ketika teman-teman menemukan seperti ini, NIK sudah terdaftar dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada kanal lain. Perisai tidak bisa mengakuisisi peserta ini. Apa maksudnya teman-teman? Jadi teman-teman sudah nggak bisa lanjutkan mendaftarkan peserta baru kalau ini yang muncul di layar HP Anda ya. Artinya kenapa? Dia memang sudah terdaftar teman-teman sebagai peserta aktif dan sudah didaftarkan oleh perisai lain ataupun kanal lain. Jadi tidak bisa didaftarkan kembali karena kepesertaan NIK yang Anda daftarkan itu sudah memang aktif
sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sudah tidak boleh ataupun sudah tidak bisa kita akuisisi. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana kalau ada tampilan seperti ini? Konfirmasi pendaftaran, begitu sudah diisi nik, nama ya, sesuai tadi, terus kemudian cap-cap proses, muncullah seperti ini. Konfirmasi pendaftaran, nik pernah terdaftar, tidak terhitung kinerja akuisisi ya. Artinya ini teman-teman, peserta ini, nik yang didaftarkan ini ya, dia sudah pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun sudah tidak aktif ya. Maka apa yang Anda lakukan? Maka silakan boleh daftarkan kembali dengan cara klik ya yang warna hijau, klik ya teman-teman, dan proses seperti biasa. Lengkapi datanya ya, disesuaikan, mungkin dia ganti nomor HP, ganti pekerjaan, ataupun dia ganti program, misalkan dulunya dia ambil 2 program, sekarang mau ambil 3 program, atau dia ganti email. Nah, semuanya dilengkapi seperti proses pendaftaran seperti biasa teman-teman ya. Jadi diklik ya, kemudian proses seperti biasa, dan tentu akan berhasil menjadi peserta Anda nantinya. Namun teman-teman, jadi kita tidak dapat yang 10.000 insentif per KTP karena ini sudah terhitung menjadi peserta lama ya. Jadi tidak terhitung sebagai kinerja akuisisi ataupun peserta baru. Jadi tetap teman-teman akan dapatkan insentif dari iuran nantinya, iuran peserta ya. Jadi teman-teman, ada juga nanti beberapa kendala-kendala, nanti akan saya share kembali ya, atau bisa juga langsung di komen seperti apa kendala-kendala, nanti saya akan sampaikan di tutorial berikutnya, di part lain berikutnya, dan semoga ini juga bermanfaat terutama sekali bagi teman-teman perisai baru. Kalau yang udah lama kayaknya sudah mantap, sudah bisa lah ya. Nah, jadi begitu teman-teman, tetap berada di channel saya, like, dan terus ikuti video-video berikutnya, tutorial seputar perisai, penggerak jaminan sosial Indonesia. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan tetap semangat untuk mengakuisisi, untuk mengajak, sosialisasi, dan mendaftarkan peserta baru, melindungi keluarga kita, masyarakat kita. Insya Allah ini adalah menjadi bagian amal terbaik kita. Demikian teman-teman, saya akan lanjutkan kembali tutorial berikutnya, tentunya dengan pembahasan lain seputar perisai BPJS Ketenagakerjaan. Salam sukses, berkah sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.